Kembali lagi di CBI Podcast bersama saya Hendy Kusumatmaja. Luar biasa ya, ini udah edisi keberapa ini? Saya pun juga lupa sebenarnya edisi keberapa ya. Tapi kita sudah melewati sekian lama episode ini, tapi juga ternyata ada beberapa unit bisnis yang belum kita ajak ternyata ya. Nah, ini unit bisnis kita kan kemarin waktu dulu, kalau episode-episode yang awal, kalau mungkin ngikutin ya dari sobat-sobat CBI ada plantation, terus kemarin kita juga ada pimpinan-pimpinan plantation kita ajak, terus downstream juga ada pernah kita ajak ya. Nah, ternyata kita juga punya juga terkait dengan unit bisnis yang lain, yaitu di industrinya di batching plant. Nah, kita coba langsung aja kita ajak atau sedikit perkenalan juga dengan pimpinannya ya. Kita undang langsung Pak Seno, silakan Pak Seno, dia hadir juga Pak Seno. Selamat datang di CB Podcast. Belum pernah ya Pak kita undang ya Pak ya? Baru ini Pak. Aduh, baru ini. Mungkin kenalan dulu sama sekalian nih. Bapak itu mimpin industri apa Pak di CBI Group ini? Nah, mungkin bisa perkenalan. Silakan Pak Oke Seno. Pak. Saya Seno Agung Dewanto Pak. Pak Seno panggilannya ya Pak ya? Panggilan saya Pak Seno. Panggilan akrab ya? Akrab itu. Ikrip ya Pak ya? Kami bagian dari Citra Borneo Indah Group. Oke. Bergerak di bidang ready mix Ready atau mix. batching plant tadi Batching Pak. plant, betul. Ini agak-agak unik karena Unik ya? Terbedalah dengan core bisnisnya dari CBI. CBI ya, oke. Kalau CBI lebih banyak ke kelapa sawit, terus minyak goreng mungkin ya. Nah, kita sebagai supporting di sini Pak untuk konstruksi-konstruksi yang membuat fasilitas atau pabrik-pabrik buat CBI itu sendiri Pak. Jadi ready mix itu maksudnya beton gitu kali ya Pak Iya, ya? Oh betul, beton, Pak. ya. Beton. Jadi kurang lebih terkait dengan beton ya. Jadi ready mix, dicor dan sebagainya gitu lah ya. Betul. Itu Mungkin kalau produk-produknya. bahasa awam itu orang bilang mobil molen lah ya. Mobil Truk molen, Pak. Betul. Tapi secara bahasa normalnya lah, Bapak kalau misalnya, kan Bapak punya market Iya. juga ya sebenarnya. Produk-produk yang Bapak tawarkan apa aja sih kalau selain cor atau mobil molen tadi itu? Atau mungkin Bapak jelasin dulu. Ya, pertama kita pasti ready mix itu Pak ya. Ready mix, oke. Ready mix. Terus kita beberapa produk juga kita punya untuk produk yang sudah jadi atau precast disebutnya. Precast. Oh, ada precast juga ya Pak? Ada juga Pak. Oh, Jadi iya. mulai dari gorong-gorong, terus juga batako, Oke. paving block, Paving block. terus ada beberapa udit atau vidit. Itu kita produksi juga. Dan yang paling banyak memang kita produksi untuk titik panen Pak. Oh, karena mungkin Ya. salah satu core business di CBI Iya kan. betul, karena situ memang juga kita ya. support terus kan untuk perkebunan. Dan tidak hanya di CBI juga, kita juga membuka keluar gitu Pak untuk produk kita. Dan kebetulan memang areal di Kalimantan Tengah banyak perkebunan juga ya Pak Iya ya. Jadi betul Pak. produk titip panen itu mungkin jadi istilahnya favorit lah ya. Ya, primadona Pak. Primadona ya. Betul. Oh, di Hanau. Nah jadi Hanau kita cerita tadi. Bapak ini precast, tapi namanya apa Pak? Nah ini keceplosan dikit, sorry mohon maaf nih. Nama perusahaan yang Bapak pimpin tuh apa sih sebenarnya Pak? Kita Hanau Perkasa Beton Pak. Hanau Perkasa Beton ya. Betul. Sering kalau orang CBI atau kita sering nyebutnya HPB ya Ya, Pak? HPB. HPB atau Hanau lah ya, Hanau Perkasa Beton, betul tadi. Jadi Hanau Perkasa Beton ini adalah perusahaannya, industrinya, core-nya terkait dengan precast, Ya, cor tadi betul. ya, terus dan sebagainya, dan produk-produknya seperti itu. Nah kalau misalnya nih Pak, produk itu kan Bapak support internal. Yang eksternal mungkin Bapak juga punya market sendiri ya Pak ya? Punya kita Pak. Punya market ya. Beberapa proyek juga ya. Ngikut proyek juga berarti ya? Termasuk mungkin yang sekarang lagi agak besar dan agak lumayan inilah terkenal lah, itu kita ke Rumah Sakit Hanau juga Pak. Namanya Rumah Sakit Hanau juga kebetulan. Kebetulan ada rumah Ya. sakit yang lagi bangun di Kalimantan Tengah ya Itu Pak ya? proyeknya PU Pak. Oke, kita ikut juga Pak ya? Kita ikut di situ. Wow, oke. Berarti cukup besar juga. Lumayan lah Pak. Maksudnya untuk sekelas untuk proyek-proyek PU yang besar ya masih percayalah ke kita. Oke. Itu, Pak.
Dan mungkin kalau Bapak tadi cerita di sini kan beton itu kan banyak ya Pak. Iya. Ada beberapa perusahaan beton yang ada di tempat Betul. kita di Kalimantan Tengah ini. Nah jadi mungkin daya saingnya juga lumayan ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan. Tapi kiatnya gimana Pak? Biar Bapak itu dapat market dari luar nih. Bagaimana untuk apa istilahnya membuat Hanau Perkasa Beton itu punya nama dan dipercaya sama market dan bisa ikut di proyek-proyek yang lain kan gitu ya Pak ya? Iya. Nah gimana Pak? Sementara ini sih sebenarnya kita prioritaskan proyek internal kita Pak. Oke. Cuman kebetulan kita juga kadang ada beberapa customer datang ke kantor kita, ke Redimi kita, mereka minta gitu. Kantornya di mana Pak? Di Pelingkau situ Pak. Pelingkau. Daerah Oke. Pelingkau situ. Pelingkau. Jadi kalau sobat-sobat JBI kalau ada mau di daerah Kalimantan Tengah, di daerah Kota Waringin Barat itu ada pabriknya ya Pak ya? Iya, Ada betul, Pak. plannya dan disitulah kantornya terkait dengan Hanau Perkasa Beton tadi ya Pak ya, daerah Betul. Pelingkau gitu. Jadi gimana Pak selanjutnya? Ya. Jadi untuk customer luar kita tetap layani Pak. Layani ya. Mereka pun kebetulan kebanyakan datang pertama kali ke Hanau mungkin karena ada ketidakcocokan dengan Redimi lain Pak. Oke. Ya, jadi mungkin dari manajemen juga melihat akhirnya kita minta ditambahkan armadanya karena tadinya awalnya armada kita terbatas sebenarnya Pak. Betul, Karena memang hanya untuk melayani internal. Cuman ya ke depan kesininya kita minta penambahan dan disetujui, akhirnya kita juga bisa kirim keluar. Oke. Itu Pak. Jadi persiapan di internal dulu dengan mekanisme kendaraan dan sebagainya. Sebenarnya penawaran itu udah ada sebenarnya. Iya, Udah- betul. Udah peluang itu udah ada, tapi ada. berhubung kita belum belum banyak armadanya untuk Iya. memenuhi itu, jadi kita persiapkan di internal. Siapkan. Oke. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah tercukupi lah Pak armada Pak. Oke. Kita udah banyak ya kan. Dan juga produk kita juga dipercaya untuk kualitas pertama sama kuantitasnya Pak. Ya, karena kita begitu keluar dari batching plan kita harus timbang dulu Pak. Nah, kita punya jembatan timbang sendiri di batching plan ya. Saya nggak semua batching plan yang punya itu Pak. Di sini saya lihat. Mungkin itulah ininya. Jadi secara apanya juga Bapak jaga juga ya? Ya betul, dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Oh iya. Jadi mutu dan jumlah produknya lah atau keaslian timbangannya kita jaga terus Pak, volumenya Pak. Oke, berarti luar biasa ya. Jadi Iya. ada Bapak juga mempersiapkan di situ untuk market di luar juga ya, peluang-peluang di market luar ya. kita tetap terbuka Pak. Dan kalau misalnya nanti ada orang nyari atau mau pesan, nanti enak aja ya Pak ya. Iya. Ada nomor kontak personnya gitu Pak? Kontak person Oh nanti atau kita langsung aja kayaknya langsung Pak. aja ya, ke boleh. sana, Pak. Banyak ini sih gampang lah dicarinya. Oh Pak. iya. Iya, kalau udah Pinggir Pelingkau jalan tuh, soalnya. ya, pinggir jalan besar Soalnya Pak. pinggir jalan lintas antara kalau kita masuk ke Kota Waringin Barat, wah itu di pinggir jalan lintas, bener-bener jalan lintas. Jadi gampang lah ya Pak Iya, untuk betul, Pak. mencari alamat Hanau Perkasa Beton. Nah, dari CBI Group, wah pasti ada. Kalau identitasnya sih kalau apa namanya Pak? Truk molen ya Pak ya? Iya. Truk molennya ada logo Ada CBI-nya. logo CBI Pak, betul Pak. Jadi kalau truk molen ada lewat, logo CBI itu berarti punyanya Hanau Perkasa Beton, betul. Jadi istilahnya kalau Bapak cerita seperti itu kan pasar terbuka, Iya. daya saing juga apa. Kira-kira poin apa atau yang mungkin perlu Bapak perhatiin lah terkait dengan biar customer tuh nggak kecewa gitu atau pelanggan Iya. nggak kecewa dengan produk-produk yang sudah kita sampaikan. Itu kaitannya gimana? Bapak mungkin ada yang mau disampaikan, Bang? Kalau kita jaga kualitas, Kualitas. pasti itu Pak. Nah, itu Kualitas itu pasti. Betul. Ya kan kita datangkan material-material yang bisa dibilang agak premium lah di sini lah. Kayak batu kita datangkan dari Jawa kebetulan Pak. Oh, harus dari Jawa, Iya, Pak? dari Jawa Pak. Oke. Karena kita melihat, mohon maaf batu di Kalimantan ini kurang perform untuk industri ready mix. Jadi kita datangkan dari Jawa Pak.
Kalau untuk pasir kita tetap dari sini ya kan. Terus kita juga punya lab khusus untuk Wow. riset segala macam. Jadi kita develop terus Pak. Untuk kedepannya kami juga akan bikin produksi pre-stress Pak. Ah ini yang menarik nih pre-stress sebenarnya. Pre-stress apa itu Pak? Mungkin ada banyak yang belum tahu nih Pak pre-stress juga itu. Pre-stress itu semacam struktur Pak. Untuk struktur yang biasa dipakai untuk jembatan biasanya. Oke. Jembatan-jembatan besar tuh di situ. Jadi untuk bentang panjang, kalau zaman sekarang struktur beton biasa itu cuma 6 meter, titik panen itu Pak. Panen, nah betul. untuk pre-stress nanti kita akan coba develop sampai 8 meter Pak. Oh. Dan itu mungkin pertama di daerah Pangkalan Bun ya. Kota Waringin Barat. Ya, ini. Kota Waringin Barat ini dan sekitarnya. Karena yang terdekat setahu saya di sini itu adanya di Banjar, Pak. Oh. Iya, jadi kita coba develop juga untuk produknya. Mungkin 2 atau 3 minggu lagi alatnya datang dan kita coba riset di situ. Jadi pasarnya benar-benar kebuka sih, Pak. Oke. Untuk industri perkebunan di perusahaan-perusahaan lain juga. Oke, jadi peluang makin besar ya. Peluang Jadi makin besar dan sebenarnya, kebetulan, mohon maaf nih, kompetitor belum masuk ke situ ya Pak Belum. ya? Oke, jadi Belum. masih ada peluang besar Bapak Iya. untuk mengembangkan itu dan mencari pelanggan lah Ah, kayak gitu. betul. Iya. Dan kompetitor Ready Mix juga kan mereka nggak main di ini Pak, di precast. Jadi kita mungkin di Kota Waringin Barat ini salah satu-satunya yang punya produk precast bersandarkan pabrik lah Pak. Ya, jadi kalau biasanya precast kayak gorong-gorong, terus batako dan sebagainya itu biasanya industri kecil ya, industri rumahan gitu ya. Dengan alat-alat yang sederhana biasanya. Nah, kita satu-satunya precast yang memakai alat-alat yang standar pabrik Pak di sini. Kalau boleh tanya nih Pak, nah, jadi kan Bapak udah banyak tuh produk-produk Bapak Iya. yang Bapak tawarkan. Selain titip panen, primadonanya apa nih Pak? Primadonanya yang sering itu dipesan. paling sering paving block Pak. Oh, paving block ya? Paving block. Oke. Paving block kita udah beberapa project kantor-kantor pemerintahan biasanya udah percaya pesan ke kita Pak. Tapi kalau paving block kan saingan Bapak kan ada yang rumahan juga Pak. Apa yang menjadi beda nih Pak? Kan gitu. Iya. Mungkin sekali lagi kualitas Pak ya. Kualitas ya. Ya kan. Kalau mau telusuri secara teknisnya kita menggunakan semen yang lebih banyak. Kandungan semen lebih banyak kita Pak dibanding campurannya ya, Pak. campurannya. Jadi kalau kita ngopi mungkin lebih kental kali Pak ya. Iya. Itu Pak. Oh, jadi Ya. semakin kental semakin kuat gitu. Ya, semakin kuat betul. Iya. Itu yang nggak dipunya sama industri lain Pak, industri pabrik-pabrik yang rumahan lah, yang sederhana itu. Oke. Jadi kalau semakin kental tadi kan semakin bagus ya. Iya. Otomatis. Lah, ini Waduh. dia Pak. Aduh, kenapa baru sekarang ini ya? Ayo sambil minum Pak. Siap. Aduh, Tim kreatif kita tadi bikin kopinya ya teh atau kopi ini sih? Teh ya, jauh ya. Baru dikasihnya. Oke, lanjut Pak, sambil ngopi kita. Kamu ngeteh ini Pak. Ngeteh apa ngopi sini? Teh ya? teh Pak. Oh iya. Silakan deh Pak. Ya, dari segi kualitas pasti Pak. Kualitas, pasti, ya? kualitas. Jadi Bapak mau lebih menguntulkan kualitas itu yang mau Bapak jual ke Betul. pelanggan, bahwa kita punya kualitas yang lebih di antara yang lain gitu ya Pak ya. Ya. Terkait dengan ini Pak, kok mau sedikit discuss ya Pak ya, Pak, bahwa memang ya industri CB ini kan lebih ke perkebunan, kelapa sawit, terus ada beberapa industri yang lain ya, Iya. shipping, tapi di sini kan mungkin termasuk industri yang baru ya di CBI Group. Nah, kalau merintis itu kan lebih susah daripada meneruskan lah gampangannya gitu ya. Nah, ini kan industri-industri yang rintisan lah gampangannya gitu. Iya. Pasti ada cerita-cerita yang membuat geli, susah, nangis mungkin kalau misalnya Bapak mau nangis kan gitu. Kalau ada mau nangis, mungkin bisa di-sharing Pak. Wah ini loh industri di dunia kerja yang sifatnya batching blending atau molencor atau dan precast. Ini kendalanya atau suka dukanya
seperti apa sih Pak? Kayak gitu. Kalau suka duka banyak Pak. Oh ya. Pak. Kalau merintis, kami ini kan awalnya dulu sebenarnya untuk melayani proyeknya Mercure Pak. Internal Ya, ya. internal. Kita punya Hotel Mercure ya. Mercure dan kantor Abdul Rashid Tower ya. Yang mana kita lihat di sini, mungkin untuk di daerah Pangkalman belum ada ya bangunan setinggi ini ya. Struktur seperti ini belum ada Pak, terus terang. Jadi ya mungkin itu salah satu pendongkrak brand kita ya kan. Wah, ini kok Hanau bisa ya ngecor bangunan Sebesar ini untuk dengan untuk konstruksi yang seperti ini gitu ya. Itu ya kan. Jadi ya mungkin itu yang menjadi salah satu kita bisa dipercaya untuk proyek-proyek yang lain Pak. Kalau dukanya ya banyak juga lah. Proyeknya jauh-jauh kadang. Ya, proyek jauh Pak. Kadang kita ngecor itu untuk perjalanan sekali jalan bisa 6 jam. Wow. 6 jam Pak. Tapi kita punya trik khusus lah yang nggak dipunya sama kompetitor kita. Makanya kebanyakan untuk proyek-proyek yang jauh itu sebenarnya kita nggak tahu tadinya proyeknya di mana ya kan, karena kita nggak mungkin kan marketing sampai 6 jam begitu jauh. Ya mereka datang ke Hanau dan kita sanggupin di situ. Kita banyak lah Pak proyek-proyek itu jauh. Nah itu tadi Pak jauh. Saya pernah lihat di sosial media lah kan gitu Pak. Iya. Itu truk molennya keburu kering kan gitu, keras gitu ya. Terus akhirnya di tak gitu kan. Ya juga ya. Tapi kalau ini tadi Bapak tadi spill tadi dikit ya. Betul. Ada trik khusus sebenarnya. Kita ada formula khusus Pak. Itu dia. Yang itu mungkin belum diadopsi sama kompetitor kita. Ya, itu dia. Kalau kebayang nih Pak, kalau misalnya salah satu truk molen Bapak itu ada yang keras kayak gitu, gimana Pak solusinya? Ini nggak usah cerita formulanya itu rahasia perusahaan ya. Tapi kalau ada kejadian seperti itu gimana Pak? Itu paling repot Pak. Itu paling repot tuh. Oh gitu ya? Makanya kompetitor itu nggak mau tuh kalau caur terlalu jauh itu, karena kan umur beton sendiri cuma 3 jam, 4 jam sebenarnya Pak. Ya kan, begitu 4 jam dia akan keras. Kalau kita waktu perjalanannya, durasi perjalanannya bisa 6 jam, otomatis kan nggak mungkin sampai ke lokasi itu. Dan jangan salah, kalau sudah beku begitu Pak, itu harganya bisa lebih mahal ongkos boboknya daripada harga beton itu sendiri Pak. Oh, iya. Gitu ya, bobok. Iya, untuk boboknya. Belum lagi mobilnya ya otomatis off bisa dulu. 1 bulan itu Kak. Utility-nya. Ya betul, utilitasnya udah. Pokoknya itu paling rugi lah Pak. Ini kalau masalah bobok itu. Tapi kita nggak pernah kejadian seperti itu kan Pak? Pernah sekali. Pernah sekali. Nah gimana? Ada itu zaman Bapak atau zaman sebelumnya? Gimana? Pas Bapak udah di sini atau? Pas saya kebetulan di sini. Wah gimana tuh Pak solusinya gimana? Nah bisa cerita biasanya Pak? Kita kebetulan waktu itu proyeknya ke Hanau itu ya. Trouble kebetulan Pak. Sini ke Hanau itu berapa jam Pak kalau dari pakai mobil? Kalau kita pakai perjalanan mobil biasa, Innova atau mobil besar gitu kan paling 45 menit 1 jam lah ini kan gitu. Tapi kalau mobil itu? Truk itu bisa 2 jam 3 jam sih Pak. Oh 2 jam 3 jam ya. Betul. Kebetulan waktu itu ada trouble. Akhirnya beku lah itu. Kita bobok lah itu Pak. Di situ. Berapa lama Pak boboknya? Hampir 1 bulan betul Pak. 1 bulan. Memang industri yang beresiko juga sih kebetulan Redimik. Redimik industri yang resiko juga. Cuman memang kita coba penetrasi pasar terus Pak di sini. Ya kan. Kalau saya melihat untuk daerah Kota Waringin Barat ini memang untuk proyek retail ya, rumahan atau warga gitu kan, udah mulai nih kesadarannya untuk pakai Redimik sebenarnya Pak. Walaupun beberapa masih ada yang alat konvensional kayak mixer itu ya. Mixer yang dongfeng itu ya kan. Tapi beberapa juga saya lihat udah mulai sadar nih, orang bangun rumah kecil aja udah pakai Redimik Pak, karena jelas lebih murah, jauh lebih murah daripada kita pakai
mixer yang konvensional itu, Pak. Oh, jadi kalau ready mixing yang kalau misalnya rumahan kan ada, misalnya saya pernah lihat di pinggir jalan, Iya. ada molen berhenti, terus dia ngecor itu kan maksudnya Pak ready Iya, mixing? betul, Pak. Jadi Jadi kita juga punya pompanya juga, belalai lah, Pak. Kalau orang bilang, Pak, belalainya. Jadi kalau untuk ngecor-ngecor rumah tinggal yang lantai 2, lantai 3, sampai lantai 6 pun masih bisa kita, Pak. Masih bisa, Masih bisa. Dan peralatan pompa beton kita lengkap. Kita pernah ngecor sampai 200 meter jaraknya, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ada proyek tidak bisa dilewati sama mobil truk mixer, jalan kecil lah misalnya, ya kan otomatis truk mixer kita gede, Pak, nggak bisa lewat. Kita punya pompa, Pak, namanya pompa kodok di situ. kodok ya istilahnya. Iya, itu bisa menjangkau sampai 200 meter, Pak, jauhnya. Jadi kita pasang, Pak, sampai 200 meter, itu masih bisa ngecor, Pak. Ya. Berarti alat Bapak juga udah mengantisipasi tanda kutip ya, itu dengan kalau misalnya ini tempat ready mixnya jauh dari tidak terjangkau lah ya. Tidak terjangkau lah, Pak. Biasa jalan-jalan kecil, Kecil ya kan? gitu. Oh, oke. Jadi tapi nggak berhenti macet gitu. Pasti ada ya macet-macetnya gitu kayak gitu, Pak. Macet-macet sih pasti ada, Pak. Cuman kan kita untuk tenaga kru pompanya udah pengalaman, paham Pak. ya. Iya, sudah paham, Pak. Gimana kalau apa istilahnya mencairkan itu biar jadi lancar lagi gitu ya. Jadi luar biasa ya bahwa Hano Perkasa Beton atau HPB ini ternyata sudah luar biasa ya. Iya. Dari proyek yang awalnya tanda kutip ya Pak ya, awalnya hanya mensupport internal, ternyata tanda kutip kayaknya top manajemen ketagihan lah ya, tanda kutip ya ketagihannya ya, ketagihan kayaknya harus kita pertahankan nih industri ini sampai kita cari market luar. Betul. Ya. Jadi tapi karena melihat peluang tadi, karena kita juga peluangnya masih bagus dan strategi kita menjaga kualitas tadi ya Bapak bilangnya. Iya, betul, kualitas Pak. Untuk ke market sehingga market bisa lebih aware. Betul. Dan mungkin salah satunya Bapak juga mengedukasi juga warga-warga kalau bangun lebih ini karena secara biaya lebih ekonomis, mungkin waktu juga mungkin lebih cepat ya kalau lebih kita cepat ngecor tanda kutip. Betul. Ya. Kalau saya ngecor ya bahasa ngecor pakai ember itu lebih konvensional lagi Pak, itu akan lebih lama juga ya. Tapi kalau ini akan lebih cepat dan pastinya kualitas ya. Betul. Balik lagi ke kualitas tadi. Kualitasnya, Pak. Jauh, Pak. Ya, kita nggak bisa bohongin juga. Teknologi ini kan lebih bagus daripada manusia, Pak. Eranya udah teknologi semua sekarang. Jadi kalau masih tenaga manual, kita bandingkan dengan pakai alat teknologi itu ya jauh lah, Pak. Jelas jauh, Pak. Luar biasa. Jadi sobat-sobat JBI, ini tadi sedikit kulik-kulik dikit ya terkait dengan HPB, salah satu industri atau cabang anak perusahaan dari JBI Group. Dan kebetulan pimpinan ini tadi Pak Seno sedikit menyampaikan ya Pak ya. Sebenarnya ceritanya masih banyak nih. Suka dukanya sampai Pak Seno nangis pun ada sebenarnya. Tapi mungkin nggak usah di sini lah ya. Sesi lain kayaknya, Sesi Pak. lain aja ya. Jadi sobat-sobat JBI, ada yang mau disampaikan Pak untuk penyampaian ke sobat JBI? Mungkin kalau mau beli beton jangan lupa. Silakan Pak. Ya. Boleh Pak. Terutama sobat-sobat JBI ya Pak. Ya. Kalau pengen beli beton atau beli produk, bisa Pak ke kami Pak. Ya. Jadi kami benar-benar akan survei tempat Bapak ya kan. Kita akan datangkan marketingnya ke sana ya kan. Jadi ya terima beres lah. Pokoknya udah jadilah itu beton. Salah harga nanti bisa lah itu didiskusikan. Dibicarakan lagi. Betul. Jadi yang pasti kualitas ya. Iya. Kayaknya HPB sudah menjaga kualitas pertama Pak. Kualitas yang nggak bisa ditawar dari kita Pak. Mantap. Kalau harga masih bisa ditawar. Oke, terima kasih Pak Seno sudah hadir di CBI Podcast, berbagi informasi juga, berbagi ternyata CBI juga punya pitching plan ya Pak ya, punya cor, punya precast dan sebagainya. Jadi kita, jadi nanti kalau ada sobat-sobat CBI mau pesan Pak,
wah ada di sana lagi bangun rumah kayaknya nih. Ada tim kreatif ada yang bangun rumah nggak? Ada ya? 3, Pak. Oh 3, dia bangun rumah 3, itu siap-siap Pak jadi pelanggan Bapak itu. Oke, terima kasih Pak Seno sekali lagi sudah meluangkan waktu di sore-sore ini, pagi atau sore sini? Oh pagi ya. Tergantung yang nonton sih Pak. Oh iya, sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak melayani pelanggan Bapak. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman JBI semua ya Pak ya. Oke. Amin Pak. Jangan lupa subscribe, komen, like dari channel kita JBI Apa Kabar di JBI Podcast. Jangan lupa JBI Podcast karya nyata untuk negeri. Bumi pertiwi terbentang luas menanti uluran tangan kita semaikan